Ketemu lagi di channel Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran IPA untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka, yaitu kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Ya, dengan nanti yang akan kita bahas yaitu seputar green chemistry atau kimia hijau, prinsip kimia hijau, proses kimia, reaksi kimia, serta pelestarian lingkungan. Akan tetapi, sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai update pembelajaran kimia yang lainnya. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan pengertian dari kimia hijau dan mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Ya, dengan fokus bahasan pada pertemuan kali ini yaitu tentang proses kimia dan reaksi kimia. Baik, kita mulai dari masalah yang muncul di sini tentang ledakan pabrik yang terjadi di salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Pabrik bahan kimia di Cilegon, Banten meledak dan juga menimbulkan bau gas yang menyengat. Belum diketahui pasti penyebab insiden ini. Warga Kampung Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kota Cilegon, Banten di sekitar pabrik kimia dibuat heboh lantaran mendengar suara ledakan. Bahkan kepanikan juga tampak dari sejumlah karyawan PT Dover Chemical yang berlarian menyelamatkan diri seusai melihat kepulan asap yang bercampur dengan gas kimia yang menimbulkan aroma menyengat. Pabrik meledak, pabrik gua meledak nih. Cepat, Belum diketahui pasti ledakan yang menyebabkan bagian atap pabrik ini berterbangan ke jalan. Polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab insiden. Belum diketahui juga apakah ledakan menimbulkan korban jiwa dan hingga kini manajemen perusahaan belum dapat konfirmasi perihal dari ledakan yang terjadi di pabrik. Sejumlah warga mendatangi lokasi kejadian untuk meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Dari keterangan-keterangan saksi di TKP, salah satunya adalah dari teman-teman bagian safety di PT Dover menerangkan bahwa terjadi ledakan di salah satu reaktor kimia yang ada di PT Dover, yang mana dugaan sementara menurut keterangan yang bersangkutan adalah karena tidak berfungsinya alat pendingin sehingga reaktor itu overheat dan akhirnya timbul tekanan dan meledak. Nah, akibat ledakan tersebut ada korban 2 orang, yaitu selaku operator, kemudian saat itu dilarikan ke rumah sakit RSKM untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya untuk korban atau kerugian secara material yang ada di lokasi masih dalam penghitungan, yaitu ada kerusakan di atap di dekat reaktor kimia tersebut. Nah, oke, bisa dilihat dari video yang tadi kalau akibat dari ledakan itu selain mengeluarkan ledakan juga timbul bau gas kimia yang menyengat sehingga mengganggu pernafasan warga. Dan selain itu juga ternyata ada keluhan dari warga sekitar mengenai mata perih ya usai ledakan terjadi. Nah, oke, dari masalah ini bisa kita lihat atau bisa diidentifikasikan sebenarnya apa sih dampak yang paling parah yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga kira-kira apa saja kemungkinan solusi yang bisa digunakan oleh warga sekitar. Nah, bisa dilihat dari sini kalau ledakan tadi atau ledakan yang terjadi
pada pabrik kimia tadi merupakan salah satu dari proses kimia ya. Salah satu dari proses kimia yang sering terjadi. Ya, baik itu berupa atau akan menyebabkan pencemaran udara ya, adanya asap tebal seperti itu yang ditemukan dari ledakan, dan kemudian juga dari lingkungan yang ada di sekitar tempat ledakan itu akan menyebabkan kematian dari pohon-pohon dan lingkungan yang menjadi kotor dan tertutup oleh debu, serta ada juga yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena apa? Karena ketika terjadi ledakan seperti itu, ternyata itu juga selain menyebabkan pencemaran udara akibat asap, juga bisa juga karena adanya pembuangan limbah atau ketika pembersihan pabrik yang menyebabkan limbahnya dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan ekosistem di sungai menjadi terganggu. Nah, terus kira-kira ketika muncul pertanyaan, apakah semua proses kimia itu sama dengan ledakan? Ataukah semua proses kimia itu bisa diidentifikasikan dengan suatu ledakan? Tentu saja di sini jawabannya adalah tidak. Itu salah besar ya, karena tidak semua proses kimia bisa ditandai dengan ledakan. Ledakan adalah salah satu contoh peristiwa kimia atau proses kimia yang terjadi. Nah, akan tetapi ketika kita membahas mengenai proses kimia, ya, tentu saja muncul pertanyaan, memang ada proses kimia yang terjadi di sekitar kita? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa proses kimia yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ini kita mulai dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini sendiri merupakan suatu reaksi yang terjadi di mana? Yang terjadi di tumbuhan. Di mana dalam reaksi fotosintesis yang dibantu dengan sinar UV nanti akan memerlukan gas CO2. Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dengan adanya fotosintesis, tentu saja akan mengurangi jumlah gas CO2 sehingga turut mengurangi pemanasan global. Bisa dilihat dari reaksi kimia di sini, kalau produk dari fotosintesis itu adalah gula atau glukosa dengan rumus C6H12O6 dan juga gas oksigen. Sebagaimana kita tahu kalau glukosa atau C6H12O6 ini bisa digunakan sebagai sumber energi bagi tanaman untuk dia terus tumbuh, sedangkan oksigen di sini bisa yang dihasilkan di sini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Oke. Ya, pada prinsipnya untuk fotosintesis itu sendiri ketika apa? Ketika karbon dioksida ya di sini yang diserap oleh tumbuhan hijau, kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan juga air yang masuk dari akar itu akan berproses sedemikian rupa sehingga nanti akan menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan makhluk hidup dan juga ada glukosa yang berguna untuk tanaman itu sendiri. Dan proses fotosintesis ini bisa terjadi pada siang hari atau dengan bantuan cahaya matahari. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu ada proses pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran yang tidak sempurna untuk reaksinya itu untuk yang kedua yaitu ada proses pembakaran tidak sempurna. Untuk proses pembakaran tidak sempurna, pada reaksinya itu dia bisa menghasilkan sejumlah tertentu gas CO. Ya. Nah, ini contoh konkretnya itu adalah pada pembakaran sampah.
ataupun dari asap buangan kendaraan bermotor. Proses pembakaran yang dilakukan di ruang terbuka, ya seperti itu, nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan jumlah udara oksigen yang terbatas juga berkurang. Akibat adanya apa? Akibat adanya karbon dioksida yang dihasilkan dalam jumlah banyak. Ya, dan adanya jumlah gas karbon monoksida dalam jumlah banyak tersebut akan mencemari udara dan tentu saja akan berbahaya bagi kita selaku makhluk hidup. Nah, kalau dari hasil pembakaran sempurna itu akan menghasilkan CO2 yang kemudian bisa digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, untuk gas karbon monoksida ini ia tidak bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Yang ada itu malah bisa menyebabkan kita selaku makhluk hidup akan menjadi kekurangan oksigen. Kenapa? Karena nanti ketika kita bernafas, maka kita akan lebih banyak menghirup gas karbon monoksida. Nah, ini adalah contoh kecilnya. Selain juga dari pembakaran sampah, bisa juga gas karbon monoksida dihasilkan dari buangan kendaraan bermotor. Ya, itu yang paling banyak dihasilkan. Jadi dari asap kendaraan bermotor, selain gas karbon dioksida juga bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Kemudian yang ketiga itu adalah proses perkaratan besi. Proses perkaratan besi itu sendiri terjadi karena logam besi yang akan bereaksi dengan oksigen atau yang akan teroksidasi dengan bantuan uap air atau H2O di sini. Sehingga nanti akan menghasilkan Fe2O3X-H2O. Nah, kenapa? Karena dari penjelasannya ini, ketika suatu benda yang terbuat dari besi, ia bereaksi dengan udara, maka lama-kelamaan akan terjadi perkaratan. Dari proses perkaratan itu sendiri akan menghasilkan senyawa Fe2O3X-H2O, sehingga benda tersebut akan rusak. Kenapa? Karena udara yang mengandung gas oksigen dan uap air. Ya, perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Untuk proses perkaratan itu sendiri, kalau misalkan dari logam Fe kemudian dia dibiarkan di udara terbuka karena adanya oksigen ataupun uap air, kemudian lama-lama si logamnya akan teroksidasi sehingga dari logam Fe dia itu bisa membentuk FeO atau Fe2O3. Biasanya ditandai dengan lapisan yang berwarna kemerahan pada permukaan besi. Ya, pada permukaan besi kurang lebih biasanya seperti ini. Dan ketika sudah muncul tanda kemerahan seperti ini, lapisan kemerahan seperti ini, biasanya lama-kelamaan itu akan terjadi korosi. Nah, untuk yang keempat itu ada proses pemanggangan roti. Proses pemanggangan roti ini bukan proses pemanggangan yang kita pakai, tapi contoh reaksi kimianya itu ketika kita menggunakan soda kue atau natrium hipoklorit. Ya, ketika apa? Ketika kita membuat roti, ya. Karena apa? Karena soda kue ini itu bisa dicampurkan ke dalam adonan dengan tujuan untuk apa? Untuk membuat roti lebih mengembang dan lebih empuk. Nah, dari reaksinya bisa kita lihat kalau NaHCO3 itu akan bereaksi menghasilkan H2O dan CO2. Nah, gas CO2 yang dihasilkan itulah nanti yang akan membuat roti lebih mengembang. Jadi, jika ada penambahan ya dari adonan ditambahkan dengan NaHCO3, maka akan menghasilkan roti yang lebih mengembang seperti ini. Ya. Nah, oke. Itu saja yang bisa dijelaskan mengenai
proses dan reaksi kimia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.